sudah bertemu dengan seorang mahasiswa yang nyaris sudah mau lulus, yaitu Mas Agam, yang hari ini dia sudah menyelesaikan studinya jurusan fotografi di Fakultas Media Rekam Institut Seni Indonesia. Kali ini saya langsung bertemu saja dengan Mas Agam yang hari ini sudah selesai menyelesaikan ujiannya. Mas Agam, saya ingin bertanya dengan Anda. Saya yakin pemirsa RBTV di rumah juga ingin tahu kenapa Anda memilih jurusan fotografi ketika Anda memasuki pendidikan di Institut Seni Indonesia. Terima kasih. Saya memilih fotografi karena dengan fotografi itu kita bisa mengabadikan segala sesuatu momen, mulai dari mungkin ulang tahun, pernikahan, bahkan sampai acara rahayu. Dan di situ kita bisa menyimpan memori dengan foto itu, apa yang sudah pernah terjadi, seperti itulah. Dengan apapun bisa tercover di sana. Iya. Jadi alasan itu yang membuat Anda lalu ingin melanjutkan studi lebih serius di ISI ya? Iya. Apa selama ini Anda juga sudah menggeluti dunia itu? Artinya apakah sejak kecil Anda memang sudah menggeluti dunia fotografi? Saya mulai tertarik dengan fotografi ketika saya SMA. Oh, SMA, ya. Dan Anda memang serius sekali menggeluti fotografi ini. Bahkan kenapa Anda ketika ingin mengajukan pertanggungan jawab ilmiah Anda di kampus, Anda memilih objek-objek seperti kebaya? Dari pengalaman saya, waktu itu kita di fotografi ini sebelum melaksanakan tugas akhir kita harus melalui magang. Dan di situ saya magang atau kerja profesi itu di studio Davis Triadi di Jakarta. Melalui proses foto-foto itu, mengikuti Pak Darwis itu, di situ mulai timbul saya keinginan untuk bisa dan mengangkat fashion. Kedepannya Anda seperti apa yang ingin Anda lakukan itu? Artinya Anda ingin terus bisnis melalui fotografi ini atau bagaimana? Iya. Cuma saya ingin bergerak dalam bidang foto komersil. Foto komersil? Iya. Kenapa Anda bergerak ke situ? Yang Anda inginkan, yang Anda bayangkan seperti apa itu? Ini perlu dijelaskan. Di dalam foto komersil ini kita harus bisa untuk menuangkan apa yang menjadi keinginan dari klien, juga ide dari kita sendiri juga. Jadi kita bisa mengcombine itu, dan di situ nanti muncullah karya seni foto itu yang bagus, yang diinginkan. Ketika Anda mempertanggungjawabkan ini lokasi pemotretannya di mana ya? Ini lokasinya di kampus ISI Yogyakarta. Di kampus ISI? Iya. Model-modelnya juga mahasiswa ISI atau? Kebetulan modelnya ini dia mahasiswa di UMY. Oh, mahasiswa UMY. Iya. Kamu berdikari, yes. Kamu berdikari, yes. Pemirsa, ini saya sudah bertemu dengan salah satu pembimbing dari Saudara Agam yang pada hari ini dia sudah melakukan ujiannya, dan pembimbing kali ini salah satunya adalah Pak Fajar yang juga seorang ketua jurusan fotografi Fakultas Media Rekam Institut Seni Indonesia. Pak Fajar, saya ingin tahu apakah yang dilakukan oleh Mas Agam sudah istilahnya menurut penilaian Anda bagaimana? Ya, jadi perlu diketahui dan dipahami bahwasanya setiap tugas akhir di jurusan fotografi ISI Yogyakarta ini ada beberapa penilaian. Jadi ada aspek-aspek yang dinilai. Yang pertama karya tulis. Jadi bagaimana setiap mahasiswa itu mempertanggungjawabkan hasil karya ciptaannya ini dalam bentuk karya tulis. Jadi baik itu bahasa Indonesia yang baik, kemudian ada
daftar pustaka penulisannya semacam apa, kemudian tentang catatan kaki, catatan perut, itu termasuk kita nilai aspek yang pertama. Jadi kaidah-kaidah penulisan Ya, ilmiah ya. itu di dunia akademis semua yang seratannya S1 saya pikir semua sama. Ya, ya. Itu di dunia akademis semua yang seratannya S1 saya pikir semua sama. Ya, ya. Kemudian yang kedua adalah tentang karya ciptaannya sendiri. Apakah karya saudara Agam ini sudah pernah atau belum, atau bahkan ini suatu kebaruan, sesuatu yang baru belum pernah diangkat oleh fotografer, itu juga merupakan faktor penilaian. Ya, jadi originalitas dalam hal ini tentang karya ciptaannya. Kemudian yang ketiga tentang penyajian pameran. Bagaimana sebuah karya seni itu dipublikasikan atau dipertontonkan di sebuah galeri di tempat umum. Nah, itu juga kita nilai, baik itu dari segi teknisnya, misalnya suasana ruangannya, kemudian karya itu sendiri kita lihat kerapiannya, kemudian kualitas cetakannya juga kita nilai. Artinya mungkin kalau dari sisi seni itu sendiri, kreativitas juga memegang peran penting juga Pak itu ya? Ya, kreativitas sangat penting sekali karena di seni itu kan harus kreatif ya, inovatif, kreatif. Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Dan saya ingin menekankan bahwasanya seperti yang digalakkan pemerintah saat ini, Indonesia mempopulerkan tentang ekonomi kreatif, Pak. Ekonomi kreatif. Nah, di dalam ekonomi kreatif itu terdapat 14 sektor industri. Nah, salah satunya industri fotografi, Pak. Di samping industri yang lain, broadcast, pertelevisian, kemudian desain interior, kemudian desain grafis. Nah, ini 80% itu 14 sektor terdapat di isi sini, Pak. Nah, salah satunya fotografi. Jadi setelah selesai dengan pameran semacam ini, biasanya ini mahasiswa nggak mencari pekerjaan, Pak. Jadi mereka sudah punya bekal, kemudian dia bisa menciptakan suatu pekerjaan, Pak. Jadi nggak mencari mereka. Seperti Agam ini, dia sebelumnya sudah berwirausaha sendiri dengan fotografinya semacam itu. Ini patut kita syukuri bahwasanya di isi ini mayoritas itu terserap semua. Novo berdikari, yes, yes, yes. Bongo berdikari, yes, yes, yes. Pak Ninus, mungkin perlu Anda ceritakan sedikit tentang sebetulnya masa depan fotografi itu sesuai dengan ketika Pak Ninus menjabat sebagai pembantu dekan di Fakultas Media Rekam ISI ini, itu menurut pengamatan Pak Ninus gimana Pak Ninus? Ya, sebenarnya fotografi itu punya prospek yang bidang fotografi punya prospek yang sangat luas ya. Jadi pada zaman sekarang ini kan fotografi sudah sangat populer ya. Semua orang punya kamera. Betul ya. Dengan berbagai macam bentuknya ya, mulai dari handphone sampai kamera yang canggih. Jadi fotografi itu sudah jadi kebutuhan sehari-hari. Boleh dikata semakin murah kan ya. Dulu kan motret itu harus cuci cetak dan sebagainya. Sekarang ini digital itu sudah jauh lebih praktis. Artinya fotografer dimanjakan oleh teknologi gitu ya. Betul. Saya kira ini juga dipacu oleh munculnya banyak industri-industri yang berkaitan dengan fotografi ya, sehingga bidang profesi fotografi ini juga semakin terbuka lebar. Cuman tentu saja banyak juga saingannya ya, banyak sekolah-sekolah foto, baik itu yang D3, kursus-kursus dan sebagainya. Cuman di ISI ini keunggulannya karena
S1 ya. Iya. Terus kemudian juga karena kita basisnya adalah seni, karena institut seni, maka kita punya kekuatan pada sisi seninya. Jadi Pengajarnya pun juga seorang seniman juga gitu ya. Banyak kan ya. semuanya Iya. seniman sendiri. Pak Ninus, hari ini kan ada ujian yang salah satunya yang Iya. diuji adalah agam itu Ujian tugas dengan akhir, ya, iya. tugas akhir ya. Ya. Menurut pengamatan Pak Ninus secara spesifik gimana nih karya-karya agam ini? Karya TA dari Agam itu dia mengambil fotografi fashionnya, jadi kategorinya mungkin fashion photography. Iya. Dia mengambil tema kebaya, Iya. jadi busana tradisional. Nah di sini kita lihat bahwa fotografi itu juga menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Jadi selain sebagai ekspresi artistik, karena secara visual jelas artistiknya sangat menonjol, tapi juga dia punya semacam misi-misi ya, seperti mempopulerkan dan melestarikan busana tradisional misalnya. Iya, iya. Terima kasih Pak Ninus ya. Sama-sama, terima kasih. Pemirsa, beruntung sekali dalam kesempatan ini saya juga bertemu dengan Rektor Institut Seni Indonesia, Bapak Suprapto Sujono, yang pada hari ini saya sudah bertemu langsung dan saya ingin bertanya langsung pada beliau. Selamat siang Pak. Siap. Ya. Ya. Saya ingin tahu Pak Prapto, ketika Fakultas Mediarkam di Institut Seni Indonesia ada jurusan fotografi, Ya. itu saya ingin tahu apakah ISI itu cukup bangga Pak punya jurusan ini Pak? Tentunya kalau boleh saya ucapkan dengan satu kata ya bangga sekali. Oh iya. Kenapa? Satu, saya sendiri adalah staf pengajar di sana. Iya. Terus yang kedua, bersama teman-teman kami adalah boleh dikatakan salah satu dari 8 orang yang bersama-sama membidani kelahiran fakultas itu. Jadi Fakultas Seni Media Rekam itu kan ada 2 jurusan, yaitu jurusan televisi dan jurusan fotografi. Iya. Dan kebetulan dari 8 itu beberapa orang membangun jurusan televisi, lalu beberapa orang membangun jurusan fotografi. Iya. Jadi kalau boleh dikatakan di seluruh Indonesia itu tidak ada yang namanya Fakultas Seni Media Rekam itu, baru diisi Yogyakarta. Sebagai perguruan tinggi kan kita selalu keep up dengan perkembangan zaman supaya tidak ketinggalan itu ya. Artinya siap ya di percaturan Siap. internasional Pak ya? Ya pasti harus siap. Namanya perguruan tinggi negeri dan diberi kepercayaan oleh pemerintah kan ya kita harus siap gitu. Ya selalu updating misalnya gitu ya. Ya terima kasih Pak, selamat berjuang dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya. Ya, terima kasih. Ya. Toko berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes. Pak Risman, saya ingin tahu lebih jauh dari Anda dan mungkin pemirsa RBTV di rumah juga ingin tahu. Anda jadi salah satu idola yang diidolakan oleh mahasiswa yang sekarang baru saja menempuh ujiannya. Para mahasiswa. Ya, para mahasiswa itu Agam salah satunya. Anda sebagai salah satu idola di samping Darwis dan Pak pembimbing yang satu itu, ya. Pak Fajar ya. Pak Fajar ya. Komentar Anda gimana, Pak Risman? Terima kasih Mas Argo ya. Ya, Bicara soal idola atau mahasiswa senang, Ya. saya kira itu tergantung juga dari cara dan gaya kita mengajar. ya. Saya ini beruntung karena mengajar di fotografi itu dengan basic seni lukis. Di zaman-zaman dulu saya mengikuti kuliah itu di zamannya Pak Joman Gunarso, Ya. Pak Broto, Pak Eko, Widayat. Pak Widayat, Pak Fajar. Itu seni lukis itu selalu dibawa ke alam. Ya. Jadi kita setiap minggu itu ke Parangtritis, ke Baron,
ke candi ya. Jadi kita disuruh berkenalan dengan objek-objek baik itu yang ciptaan Tuhan maupun ciptaan manusia seperti candi itu ya. Juga ke pasar misalnya seperti itu. Nah, bagi saya tidak sulit untuk menerapkan itu kepada mahasiswa fotografi. Kembali lagi ke karya Adam Agam itu tadi. Ya. Itu menurut Anda karena Pak Risman kan pernah jadi juga dekan di Fakultas Media Rekam ya. Itu menurut Anda karya-karya dia bagaimana mengambil objek-objek kebaya yang seperti itu? Nah, di media rekam itu ada 3 pilihan, Pak. Kalau mereka mau maju ujian itu, mereka bisa ngambil foto komersial, bisa mengambil foto ekspresi, bisa juga mengambil foto jurnalistik. Nah, yang foto yang ditampilkan oleh Agam ini semacam masih kategori komersial, yaitu fashion fotografi. Jadi ini kebetulan karyanya Agam ini saya lihat cukup bagus ya, karena dia pernah mengikuti kuliah kerjanya di tempat studionya Darwis di Jakarta. Darwis Triadi. Jadi profesional. Jadi mahasiswa sebetulnya selalu diberi kesempatan untuk memilih mau KP istilahnya, mau kerja profesinya itu di mana. Karena Pak Risman selama ini kan dikenal juga selain pendidik juga seorang profesional fotografer juga. Itu menurut Pak Risman profesi ini memang menarik betul itu. Kalau profesi fotografer tidak menarik, saya kira sekolah kita udah tutup. Gitu ya. Udah gulung tikar. Nyatanya kita setiap tahun ajaran baru ya. Kita cukup susah untuk menyeleksi antara animo dan daya tampung. Jadi begitu banyak animo dan begitu terbatas kapasitas ruang kita yang bisa kita layani mahasiswa itu. Pertanyaan terakhir Pak Risman, mungkin ada pesan-pesan khusus terhadap agam-agam yang lain ini atau calon-calon agam yang ingin terus bergerak di bidang fotografi ini? Ya pesannya itu adalah bahwa secara teknis mereka sudah tidak punya kendala. Nah, tinggal mereka menguatkan pada konsep dan wawasan penciptaannya, itu saja. Ya. Kalau sudah teknis itu istilahnya tidak ada hambatan lagi, kamera sudah canggih, komputer sudah canggih, software yang sudah dikeluarkan oleh itu sudah canggih. Jadi, nah sekarang bagaimana dia memberi konsep penciptaannya itu dia. Nah, dia harus belajar wawasan kesenian yang benar. Dengan begitu dia akan kokoh untuk muncul ke masyarakat. Artinya tinggal tantangannya dari sisi kreativitas itu ya. Betul. Kalau tidak dia hanya sekedar pemotret taman wisata nanti. Itu kasihan kalau lulus di sini kok hanya pakai kamera pocket di Prambanan, di Borobudur. Itu bukan cita-cita kita untuk mendirikan lembaga di sini. Gitu. Nah, pemirsa, akhirnya Anda tentu saja yang menilai dan istilahnya memvonis semua pembicaraan kita pada hari ini. Akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Pak.